Pembelajaran di kelas seringkali masih berlangsung secara pasif, di mana peserta didik hanya mendengarkan tanpa terlibat aktif. Hal ini membuat suasana belajar kurang menarik dan pemahaman konsep belum optimal. Berangkat dari kondisi tersebut, guru menghadirkan inovasi pembelajaran melalui game edukatif yang dirancang sendiri supaya menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Saya Rahman Eri Pidana, guru SMP 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Selamat menyaksikan, semoga menjadi referensi dan refleksi. Pembelajaran bermakna adalah hak setiap siswa, namun realitanya di lapangan menunjukkan potret yang berbeda. Hasil observasi terstruktur menunjukkan bahwa kurang dari 40% siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Rata-rata nilai tugas harian berada di kisaran 67,4 di bawah ambang batas ketuntasan yang diharapkan. Tingkat antusiasme siswa yang diukur melalui kuesioner sederhana berskala 1-5 hanya mencapai angka 2,8. Di era digital telah membentuk generasi yang terbiasa dengan stimulasi visual, interaksi cepat, dan umpan balik instan. Hal ini tidak diberikan oleh metode ceramah konvensional. Kondisi ini mendorong saya untuk melakukan refleksi mendalam, bukan hanya menyalahkan siswa, melainkan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya ubah dari cara saya mengajar. Saya meyakini bahwa setiap anak lahir dalam rasa ingin tahu yang besar. Tugas guru adalah menyalakan kembali api itu. Dari sini lahir gagasan untuk mengintegrasikan game edukatif rancangan guru ke dalam proses pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi, hambatan persepsi yang dipikirkan oleh siswa games hanya sebagai hiburan, bukan sebagai wahana belajar. Paradigma ini memerlukan pendekatan yang sabar dan konsisten. Hambatan teknis, tidak semua siswa memiliki kemampuan teknis yang merata. Desain games harus menyeluruh, dapat dimainkan oleh semua siswa tanpa memerlukan keahlian programming khusus. Aktivitas berbasis games harus tetap terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Hambatan internal guru, saya sendiri harus belajar dari nol, tidak ada template atau panduan yang siap pakai. Saya harus merancang, menguji, merevisi, dan merancang ulang games yang sudah dihasilkan, yang menuntut ketekunan ekstra di luar jam kerja. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran minimal menjadi 80%, mendorong perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif melalui mekanisme permainan, meningkatkan rata-rata nilai tugas dan asesmen ke angka ketuntasan minimal 75, menciptakan suasana kelas yang kondusif, interaktif, dan berpusat pada siswa, menghasilkan model pembelajaran yang dapat direplikasi oleh guru lain di berbagai mata pelajaran. Aksi yang saya mulai tahapan persiapan, mendengar sebelum bertindak. Langkah pertama saya adalah turun langsung ke lautan permasalahan. Saya melakukan observasi, bukan sekedar mengamati dari jauh, tetapi hadir di antara siswa, mengobrol santai di sela jam istirahat, duduk bersama mereka di kantin, dan mendengarkan dengan tulus. Saya menanyakan mengapa mereka terlihat tidak fokus, sering bercanda, atau tampak bosan ketika di kelas. Dari percakapan inilah saya menemukan akar masalah yang sesungguhnya. Siswa tidak merasa dilibatkan. Mereka ingin bergerak, berbicara, berkompetensi secara sehat, merasa bahwa pendapat mereka dihargai. Temuan ini menjadi fondasi utama desain inovasi yang saya kembangkan. Tahap pengembangan merancang game edukatif, saya mengikuti bimbingan teknis, digitalisasi pembelajaran dengan fokus pada optimalisasi interaktif flat panel. Pengetahuan ini saya transformasikan menjadi aksi nyata. Desain games yang saya buat meliputi relevansi konten, setiap elemen games, pertanyaan, skenario, karakter, dan tantangan langsung terhubung dengan materi yang sedang dipelajari. Mekanisme permainan dirancang agar semua siswa terlepas dari kemampuan akademik dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Sistem skor dan respon langsung memberikan motivasi berkelanjutan bagi siswa. Desain games dapat diadaptasi untuk berbagai topik dan mata pelajaran. Proses perancangan tidak berjalan mulus, saya melewati setidaknya 3 siklus revisi sebelum mendapatkan versi yang siap diuji cobakan. Setiap revisi didasarkan pada uji coba mandiri dan masukan rekan sejawat. Tahap pelaksanaan games dimulai, implementasi berlangsung dalam satu siklus pembelajaran penuh. Alur kegiatannya, guru menjelaskan aturan main, tujuan pembelajaran, dan bagaimana mekanisme games terhubung dengan materi IPA yang akan dipelajari. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok.
Setiap kelompok berkompetensi menjawab tantangan yang muncul di layar interaktif flat panel. Guru berperan sebagai fasilitator, berkeliling, memantau, mendampingi, dan memastikan tidak ada siswa yang pasif. Setelah setiap ronde, guru memimpin diskusi singkat untuk memperkuat konsep yang baru saja dimainkan. Di akhir sesi, siswa menuliskan atau melakukan presentasi suatu hal yang mereka pelajari dan satu pertanyaan yang masih ingin mereka ketahui. Ini menjadi bahan asesmen formatif sekaligus pijakan untuk pertemuan berikutnya. Hasil dapat terukur. Hasil yang diperoleh melampaui ekspektasi awal. Transformasi terjadi tidak hanya pada angka, tetapi juga pada suasana dan dinamika kelas secara keseluruhan. Berikut adalah ringkasan dampak terukur yang berhasil didokumentasikan. Tingkat keaktifan siswa menjadi lebih 85% aktif, rata-rata nilai tugas menjadi 81,2, antusiasme belajar menggunakan skala 1 sampai 5, 4,6, kolaborasi antar siswa sangat tinggi. Data tersebut dikumpulkan melalui kombinasi metode observasi terstruktur, kuesioner, refleksi siswa, dan rekap nilai tugas dari sistem penilaian kelas. Dampak kualitatif di balik angka-angka tersebut terdapat perubahan yang lebih mendalam dan bermakna. Siswa yang sebelumnya selalu duduk di pojokan belakang dan jarang berbicara, kini dengan percaya diri mengangkat tangan dan memberikan jawaban. Terbentuk budaya belajar kolaboratif, siswa saling membantu, berdiskusi, dan menjelaskan konsep kepada teman satu kelompok. Beberapa siswa secara sukarela meminta untuk mengulang permainan di luar jam pelajaran karena mereka merasa seru dan tertantang. Guru-guru rekan mulai tertarik dan mengajukan pertanyaan tentang cara mengadaptasi model ini untuk mata pelajaran mereka masing-masing. Keberlanjutan dan potensi replikasi. Inovasi ini bukan proyek satu kali. Saya telah mendokumentasikan seluruh proses mulai dari desain games, alur pelaksanaan, hingga instrumen asesmen dalam bentuk panduan yang dapat digunakan oleh guru lain. Model ini telah diuji cobakan dan terbukti dapat diadaptasi untuk mata pelajaran lain. Dengan sedikit modifikasi pada konten. Kedepannya saya berencana untuk mengembangkan bank soal games yang terus diperbarui mengikuti perkembangan materi kurikulum. Membuat versi games yang dapat dimainkan secara mandiri oleh siswa di rumah sebagai penguatan belajar. Mendesiminasikan model ini melalui forum musyawarah guru mata pelajaran dan pelatihan berbagi praktik baik di tingkat komisariat. Inovasi ini mengajarkan saya sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar teknik mengajar baru. Saya belajar bahwa menjadi guru bukan berarti memiliki semua jawaban, melainkan berani mengajukan pertanyaan baru termasuk mempertanyakan cara mengajar diri. Kepuasan seorang guru bukan terletak pada akhir nilai rapot, tetapi pada momen ketika seorang siswa berkata, "Bu, Pak, kapan kita belajar lagi?" Saya percaya bahwa setiap guru memiliki potensi inovasi yang luar biasa. Yang diperlukan hanyalah berani untuk memulai, ketekunan untuk terus mencoba, dan kerendahan hati untuk belajar dari siswa yang kita ajar. Aksi nyata ini bukan akhir dari perjalanan, ini merupakan awal dari transformasi yang lebih besar. Kenalkan, nama saya Kayla Kairunisa. Menurut saya, belajar menggunakan game ini seru banget. Jadi gak cepat bosan. Saya jadi lebih mudah memahami materi, karena sambil bermain dan berdiskusi dengan teman. Biasanya saya cuma dengar penjelasan, tapi sekarang jadi lebih aktif dan berani menjawab. Semoga plan belajaran seperti ini bisa sering dilakukan. Saya Adam Herbawan, kurikulum dari SMP Negeri 1 Cikebar, ingin menyampaikan beberapa hal kaitan dengan pemanfaatan ERP. Pembelajaran dengan menggunakan game rencangan sendiri, ini sangat efektif dalam meningkatkan aktivitas siswa di kelas. Saya melihat peserta didik menjadi lebih antusias, lebih efektif, dan lebih mudah untuk memahami materi. Inovasi ini sangat inspiratif dan menjadikan alternatif bagi kami sebagai guru di SMP 1 Cikebar. Terima kasih.